Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, mahasiswa Politeknik Kota Riau, jurusan Sistem Informasi, generasi 23 kelas 2 SIB. Jadi di pertemuan pertama ini akan membahas mengenai arsitektur pengembangan web dalam dua pendekatan yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi, yaitu monolitik arsitektur dan juga microservice arsitektur. Pertama, mari kita bahas apa itu monolitik arsitektur. Jadi seperti namanya yaitu mono berarti satu. Uh, di mana di sebuah arsitektur itu seluruh komponen seperti UI, business logic, data access layer digabungkan dalam satu aplikasi yang sama. Dalam monolitik arsitektur ini terdapat kelebihan yaitu mudah dibangun, mudah diuji dan dideploy, kemudian ideal untuk aplikasi dan tim yang lebih kecil. Namun dibalik kelebihan monolitik arsitektur, seiring bertambahnya ukuran aplikasi, semakin sulit untuk dikelola, diuji, dan diperbarui. Kemudian skalabilitas terbatas karena seluruh aplikasi harus ditingkatkan, bukan hanya bagian tertentu. Biasanya penggunaan monolitik arsitektur itu terdapat pada aplikasi sistem akademi yang dikelola oleh satu atau dua orang, atau bisa lebih, di mana UI, database, dan business logic berada di satu proyek yang sama. Kemudian ada microservice arsitektur, di mana aplikasi dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang saling independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas fungsi tertentu dan dapat dikembangkan, diuji, dan disebarkan secara terpisah. Terdapat kelebihan dari microservice arsitektur itu, yaitu skalabilitas lebih baik karena setiap layanan dapat dikembangkan secara independen tanpa memengaruhi keseluruhan aplikasi. Kemudian toleransi kegagalan lebih tinggi karena jika satu layanan gagal, itu tidak memengaruhi layanan lainnya. Namun, arsitektur lebih kompleks, memerlukan orkestrasi layanan dan pengelolaan komunikasi antar layanan. Kemudian dibutuhkan pengawasan lebih pada proses deployment dan pemeliharaan karena banyak layanan independen yang harus dikelola sehingga membutuhkan SDM yang lebih. Biasanya microservice arsitektur ini biasa digunakan oleh e-commerce yang kaya akan fitur seperti Tokopedia, Shopee, yang memiliki tim khusus untuk melakukan maintenance setiap service seperti pembayaran, chat, katalog, ataupun iklan dan promo, sehingga satu service terkadang dihandle lebih dari 5 orang atau bahkan lebih, dan tidak terikat dengan service lainnya. Kemudian ada front end dan back end, peran yang penting dalam pengembangan web. Seperti yang kita ketahui, front end merupakan bagian yang langsung dilihat oleh pengguna, yang melibatkan tampilan dan interaksi baik di halaman web atau aplikasi. Teknologi yang digunakan seperti HTML, CSS, JavaScript, yang pada umumnya menggunakan framework seperti React, Angular, atau Vue.js. Kemudian ada backend. Backend itu bagian yang bekerja di balik layar seperti menangani business logic, database, dan server yang tidak dapat dilihat secara langsung oleh pengguna. Teknologi yang biasa digunakan adalah PHP, Node.js, Java, Golang, dengan database MySQL, PostgreSQL, atau MongoDBL. Adapun peran pengembangan web yang memegang baik dari sisi front end ataupun back end, biasanya disebut dengan full stack developer. Jadi full stack developer itu bertanggung jawab dalam mengakomodir pengembangan front end dan back end dalam sebuah proyek. Mereka akan mempertimbangkan database, antar muka pengguna atau UX, dan UI, dan logika bisnis untuk membangun satu aplikasi. Umumnya, full stack developer ini tidak akan terlibat terlalu dalam pada pengembangan detail front end, melainkan cukup menggunakan template yang sudah disediakan, kemudian menyesuaikan dan menyusun komponen pada template tersebut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan menginstal Laragon untuk
di mana Laragon itu merupakan suatu platform untuk mengembangkan web secara lokal sebagai alternatif SEM atau web. Selain dari kemudahan dalam mengganti versi PHP, salah satu kelebihan Laragon ialah tersedia fitur host, di mana pengenalan proyek tidak perlu menggunakan IP dan port, melainkan dilakukan dengan cara http://nama project.test. Jadi fungsi Laravel ini memudahkan kita untuk menginstal Laravel. Apa sih Laravel itu? Laravel itu adalah sebuah framework yang digunakan yang biasanya digunakan oleh para pengguna pengembangan web. Jadi kita akan menginstal Laravel terlebih dahulu dengan mengunjungi halaman laragon.org. Kita akan memilih yang download Laragon full. Kita tunggu sampai penginstalan selesai. Karena sebelumnya saya sudah menginstal Laragon sebelumnya, jadi ini saya batalkan saja. Kita pergi ke File Explorer, kemudian kita pilih download, terus kita cari file yang kita install tadi. Kita klik 2 kali. Oke. Next sampai ketemu install. Nah, ini kita next saja. Oke, itu karena saya sudah menginstal Laravel sebelumnya. Mungkin nanti kalian mungkin nanti uh, install terus next sampai ketemu finish, klik finish. Kemudian kita bakalan menginstal PHP versi 8.2 di windows.php.net. Kemudian kalian bisa pilih PHP versi 8.2. Windows yang 64 bit klik. Random salah klik. Tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai, ekstrak PHP yang sudah download tadi. Jika sudah diekstrak, copy foldernya, terus pergi ke Windows, Laragon, bin, terus PHP, terus copy di sini. Setelah itu, buka Laragon. Kemudian ubah versi PHP ke 8.2. Kalian bisa klik kanan di bagian putih ini, kemudian pilih PHP, terus versi, ubah ke PHP 8.2. Kemudian kita akan menginstal Composer di getcomposer.org. Pilih Composer Setup Excel, klik download, tunggu hingga downloadnya selesai. Jika sudah, pergi cari folder komposernya, klik 2 kali, install for all user,
Terus ini abaikan aja developer mode-nya, terus next. Terus arahkan ini ke PHP 8.2 kita tadi. Kemudian next, next, next hingga terus install. Tunggu installnya selesai. Jika sudah, finish. Kemudian kita cek apakah komposernya itu sudah terinstall di laptop kita atau belum. Dengan kita bisa menggunakan terminal ada di laptop kita, biasanya bisa menggunakan command prompt. Jadi pertama kita ketik di sini komposer, apakah sudah terinstall atau belum. Baik, di sini sudah terinstall komposer versi 2.7.9. Jika sudah, kita akan menginstal Laravel. Tapi sebelum menginstal Laravel, kita pastikan zip-nya sudah aktif. Cara melihat zip itu sudah tercentang. Cara melihat zip yang sudah tercentang terbentuk, kita pilih PHP, terus extension, cari sampai bawah, terus zip. Jika sudah aktifin zip, kita buka cmd command prompt-nya. Terus ini kita arahkan ke laragon/www. Jadi kita buat cd c/laragon/www. Kemudian kita akan menginstal Laravel dengan cara mengetikkan Laravel new nama project yang ingin kita buat. Jadi sini saya akan membuat project apps. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kita cukup menekankan enter, enter lagi, dan tunggu hingga selesai. Kemudian ketika muncul pertanyaan ini, kita bisa enter lagi, dan tunggu hingga proses selesai. Oke, penginstalan Laravel sudah selesai. Setelah Laravelnya sudah selesai, kita akan membuktikan apakah Laravel kita itu sudah bisa digunakan atau belum. Dengan cara kita pergi ke browser, kemudian kita ketikkan project apps.test. Tampilan seperti ini berarti Laravel kita sudah selesai atau sudah bisa digunakan. Sekian hasil pembelajaran pada pertemuan pertama ini. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.